Hahahai, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 265. Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Rahman melihat orang yang tidak asing ini adalah Arga yang dikalahkannya dalam pertandingan batu judi di Yuzoda. Kini Arga juga sedang melihatnya. Tatapannya terhadap Rahman semakin buruk. Sebagai master peringkat 3 besar di dunia batu judi, pastinya Arga tidak akan ketinggalan kesempatan dengan ajang pertempuran akbar seperti ini. Dan sebagai master catur dan batu pertama di Offshore Rostone Association, demi nama baik Offshore Rostone Association, dia pasti harus maju untuk bertarung. Sebenarnya di ajang pertemuan akbar catur kali ini, Offshore tidak mengundang Thunder Rostone Association, karena Arfan yang berada di peringkat 2 senasional adalah orang dari Thunder Rostone Association. Jika Arfan juga turut serta, maka kemungkinan besar Arga akan kalah dan Offshore Rostone Association tidak akan mendapat peringkat pertama. Tapi mereka tidak menyangka bahwa Jingrang Rostone Association mengundang Arfan kemari. Dia datang mewakili Jingrang Ro Association. Hal ini membuat bagian Offshore menjadi kehilangan akal dan membuat Arga semakin tertekan. Tetapi saat Arga melihat Rahman bertanding mewakili kota Yuzoda, membuat tekanan dirinya bertambah berkali-kali lipat. Karena dia pernah dikalahkan oleh Rahman. Tidak peduli dia mengakuinya atau tidak. Tapi dia tidak pernah meremehkan Rahman. Sebaliknya dia merasakan jika Rahman jauh lebih hebat dari Arfan. Ini juga alasan dari ekspresi Arga yang sangat buruk saat melihat Rahman. Arga melihat Rahman sekilas. Kemudian berbalik badan dan dengan cepat tiba di dalam kamar. Terdapat 2 orang tua di dalam kamar. Satu bernama Septian. Dia adalah Direktur Offshore Rostone Association. Satu lagi bernama Syarif. Dia adalah Wakil Ketua. Apakah kalian sudah melihat pertandingan tadi? Arga bertanya. Perwakilan kota Yuzoda sangat hebat. Tetapi musuh yang dihadapinya semua sangat lemah. Menurutku mungkin dia sudah masuk ke 16 besar. Terhadap yang lainnya, semua tidak ada yang berlebihan. Wakil Ketua Syarif berkata, mereka berdua juga melihat 2 babak pertandingan melalui layar besar. Penampilan Rahman memang sangat hebat. Tetapi hasil tebakannya setiap kali memang lebih baik sedikit saja daripada lawannya. Tetapi dia adalah salah satu orang yang menebak dalam waktu singkat. Ini menarik perhatian mereka berdua. Tapi bagi mereka, mungkin begitu saja. Walaupun sudah sangat baik jika anak muda memiliki prestasi yang baik. Tetapi masih saja belum bisa disetarakan dengan master catur judi 10 besar. Perwakilan kota Yuzoda itu bernama Rahman. Dia sangat hebat. Sebelumnya kekalahanku di kota Yuzoda adalah karena dia. Menurutku ancamannya tidak berada di bawah Arfan. Kalian tidak seharusnya mengundang kota Yuzoda untuk datang mengikuti perlombaan. Arga mengatakannya dengan serius. Ini, Septian terbengong. Dia melihat Arga dengan terkejut. Arga, kamu tidak bercanda, kan? Anak itu mengalahkanmu. Direktur, apakah menurutmu aku bisa menggunakan nama baikku untuk bercanda? Penampilannya dalam 2 babak biasa saja. Karena dia menyimpan kemampuannya. Mungkin saja di pertandingan batu judi kali ini, dia akan mengalahkan Offshore dan Jingrang dan mendapat peringkat pertama. Arga mengatakannya dengan sangat serius. Septian dan Syarif mengerutkan alisnya. Mereka tidak meragukan Arga. Hanya saja mereka tidak menyangka kenapa bisa ada master catur juga yang jauh lebih hebat dari Arga. Dan dia adalah anak muda yang masih berusia 20-an tahun. Saat mereka membagikan undangan, mereka sudah mempertimbangkan segala hal. Mereka tidak mengundang yang bisa memberi ancaman bagi Arga di batu judi. Misalnya Thunder. Jika mereka menyadari ada master batu judi yang bersembunyi di kota Yuzoda, bagaimana mungkin mereka mengundang kota Yuzoda? Tapi menghapus hak kota Yuzoda dalam pertandingan adalah hal yang tidak mungkin. Bagaimana cara bagusnya? Arga, apakah kamu punya ide bagus? Septian berpikir-pikir kemudian dia menatap Arga.
Mereka harus menang dalam Rostone Association. Dan demi membuat Arga mendapat peringkat pertama, mereka juga sudah memikirkan cara untuk menekankan Arfan. Hingga di saat yang tepat, mereka menggunakan segala cara untuk membuat Arfan mundur selangkah. Tapi kini muncul masalah yang tidak disangka, hingga merusak semua rencana mereka. Catur judi paling memeras energi. Jika ingin mengalahkan Rahman, kita bisa mengganti peraturan. Jika energinya sudah habis, dia tidak akan menebak dengan tepat. Arga mengatakannya. Maksudmu menggunakan pertandingan bergulir untuk memeras tenaga Rahman? Apakah ini bisa membuat orang lain menjadi marah? Syarif bertanya sambil mengerutkan alis. Septian malah menjadi semangat dan berkata, ini ide yang bagus. Setelah dia memasuki 8 besar, peraturan ini langsung diubah. Terhadap apakah yang lainnya bisa marah, itu tidak perlu memedulikannya. Jika kota Yuzoda tidak ingin ikut, maka dia boleh pergi. Kebetulan ada alasan untuk menghapus hak pertandingan mereka. Arga menganggukkan kepala berkata, betul, ini adalah area kita. Jadi menambahkan sedikit pembaruan sudah bisa diselesaikan. Dan jika sifat kita lebih keras lagi, kota Yuzoda akan tetap diam. Syarif memikirkan kemudian menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, aku akan mengurusnya. Kini di kamar hotel yang lain, Arfan. Penemuan tidak disangka. Seorang pria parubaya berkata kepada Arfan yang memejamkan matanya. Arfan perlahan membuka matanya melihat pria parubaya menunjuk Rahman yang baru selesai bertanding di layar. Arfan, anak ini bernama Rahman. Dia adalah murid dari William. Dia juga anak dari Ariel. Kita sudah memeriksa informasinya. Sebelumnya di pertandingan batu kota Yuzoda, dia dengan santai mengalahkan Arga. Saat itu membuat tingkat akuratnya hingga 7 gram. Tetapi Arga malah 2 kali lipat dari dia. Arga membuka matanya. Tatapan matanya terhenti di Rahman. Sangat mirip. Mungkin dia memang anak dari Ariel. Apakah ada video pertandingan dia dengan Arga? Arfan bertanya. Ada. Kebetulan aku ada membawanya. Pria parubaya mengatakannya. Tidak perlu Arfan berkata lebih banyak. Dia langsung memasang sebuah flash disk ke layar. Dengan cepat muncul video pertandingan Rahman dengan Arga di ajang pertemuan akbar barang antik di keluarga net. Setelah videonya selesai diputar, ekspresi Arfan menjadi sangat buruk. Dari dalam video, dia melihat Arga sudah berusaha sepenuhnya. Tetapi Rahman tampak seperti sedang bermain. Dan hasil akhir malah jauh lebih akurat dari Arga. Anak ini mungkin sudah mendapat ilmu sakti dari William. Jika tidak, dia tidak mungkin akan mengalahkan Arga. Kan, pria parubaya menemani Arfan menonton video dan mengatakannya. Dia tidak hanya mendapatkan ilmu sakti dari William di catur dan batu judi. Dia pasti sudah melalui pelatihan dan kini sudah lebih pandai dari orang. Rahmat mengatakan sambil menggelengkan kepala. Dia termasuk lawan yang sudah lama dengan William. Dia pernah berkali-kali bertanding dengan William. Tetapi dia hanya pernah menang sekali saja. Dan itu pun dia menang di pertandingan yang tidak penting. Di pertandingan besar, dia tidak pernah menang dari William. Tetapi nilai kemenangan William tidak jauh berbeda dengan nilainya. Tetapi walaupun begitu, dia lebih hebat dari Arga. Dan Ran bisa mengalahkan Arga dengan begitu santai. Dapat diketahui jika kemampuan Rahman mungkin berada di atasnya. Hingga mungkin jika William yang maju sendiri juga tidak akan mencapai hasil seperti Rahman. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nyonya menyuruh kita harus memenangkan pertandingan catur kali ini. Kini Rahman juga sudah ikut serta. Apakah kamu yakin bisa mengalahkan dia? Pria parubaya mengatakan dengan khawatir. Bersambung.